Kemudian, sesi yang kedua adalah username dan password. Nah, untuk mengakses aplikasi e-kinerja, kita atau Bapak Ibu ASN harus punya akun di sini. Dalam hal ini adalah NIP dan password ada di sini. Nah, bagaimana cara mendapatkan username dan password? Cara mendapatkan username dan password adalah Bapak Ibu silahkan menghubungi operator di tempat Bapak Ibu atau OPD masing-masing tempat Bapak Ibu bekerja. Misal kalau Bapak Ibu bekerja di Kominfo, silahkan hubungi operator yang ada di Kominfo. Kemudian bila Bapak Ibu bekerja di kelurahan, kalau tidak salah operatornya ada di kecamatan. Nah, silahkan hubungi operator kecamatan untuk meminta username dan passwordnya. Begitu. Nah, ketika username sudah ada, sudah di tangan, nanti Bapak Ibu bisa login ke aplikasi e-kinerja. Oke. Kemudian sesi selanjutnya adalah ini ada penjelasan menu-menu. Baik, kita akan login terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu login ke dalam aplikasi e-kinerja. Nah, di sini ini saya menggunakan akunnya Ibu Erika Riesanti, Kabid Egop. Ini di menu home. Di menu home ini adalah tampilan awal ketika kita login ke dalam aplikasi e-kinerja. Nah, di sini ada notifikasi bahwa update page. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ada update 161 perbaikan akurasi perhitungan pada halaman home. Ini berarti yang angka di akhir itu ada perbaikan ini. Nah, di sini di yang warna biru ini adalah total aktivitas. Nah, ini total aktivitas yang Bapak Ibu input di dalam e-kinerja dalam bulan berjalan. Ingat ya Bapak Ibu, dalam bulan berjalan. Nah, kemudian ini adalah waktu yang harus dicapai, waktu kerja yang harus dicapai dalam bulan berjalan. Misalnya sekarang adalah bulan Desember, berarti bulan Desember ini adalah waktu kerjanya 6.412. Nah, kemudian di kolom selanjutnya adalah total aktivitas tupoksi. Nah, tupoksi adalah berarti artinya aktivitas yang Bapak Ibu input sesuai dengan tupoksi. Yang artinya ini ada totalnya ada 16 aktivitas di tupoksi, di aktivitas sesuai dengan tupoksi sebanyak 2.185 menit. Ini menit Bu ya. Nah, kemudian yang di sini ini aktivitas tambahannya 0. Berarti artinya Ibu Erika ini belum ada aktivitas tambahan. Kalau ada aktivitas tambahan, maka di sini akan muncul berapa aktivitasnya. Dan di sini menit kerjanya akan muncul. Kemudian di sini aktivitas menunggu. Aktivitas menunggu itu artinya apa? Aktivitas menunggu artinya bahwa Ibu Erika ini tidak punya aktivitas yang posisinya menunggu di atasannya. Gitu. Artinya kalau misalnya ini ada, itu artinya berarti si Ibu Erika ini membuat aktivitas tapi belum di-approve oleh atasan Ibu Erika. Begitu. Nah, kemudian di sini aktivitas terlewat. Nah, ini adalah bagian di mana ketika Ibu Erika menjadi seorang atasan atau punya bawahan dan Ibu Erika itu lalai untuk menyetujui atau mengapprove aktivitas dari bawahan, maka sistem akan otomatis membuat approval sendiri. Dalam hal ini, jika atasannya lalai, maka atasannya yang kena potong. Artinya menitnya nanti akan mengurangi jumlah menit dari atasan total ya. Nah, si bawahan sendiri gimana kalau misalnya dia atasannya yang lalai? Tenang. Kalau bawahan, selama dia sudah
membuat aktivitas dan telah dikunci, tapi si atasannya lalai, maka sistem akan membaca bahwa itu otomatis akan di-approval, tapi by sistem, oleh sistem, dan dihitung sah, begitu. Nah, kemudian di bagian selanjutnya adalah total capaian. Nah, ini total capaian dari, total capaian ini menit kerja, total capaian dari menit dari tupoksi dan menit dari tambahan. Kebetulan ini yang ada di tupoksi aja ini. Nah, sisanya ini 4.227. Nah, ini adalah akumulasi dari capaian ini, yaitu sebesar 34%. Berarti masih sisa berapa persen lagi untuk mencapai 100%. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ini melebihi dari jam kerja ini? Nggak apa-apa, maka di sini hanya akan ada 100%. Berarti bagus. Bapak Ibu berarti kerjanya bagus. Kemudian di sini selanjutnya adalah tombol absen. Nah, ini digunakan nanti untuk absen mobile. Ini di sini. Bisa dari sini, bisa juga dari menu yang ini. Nah, kemudian di sini ada tabel persetujuan. Jika Bapak Ibu sebagai atasan atau mempunyai bawahan, maka di sini akan nongol. Akan muncul di sini. Ini persetujuan. Nah, ini ada 3 aktivitas sebanyak 398 menit. Nah, jika ingin melihat maka klik tombol prosesnya. Nah, ini untuk persetujuan absen bawahan pun juga sama. Hanya bedanya dia bukan berupa menit, tapi berupa berapa absen di sini. Nah, di sini baru diproses. Nanti akan menuju ke halaman approval. Nah, di sebelah kanannya itu di sini ada tabel aspek absen mobile. Nah, di sini ada tolak dengan potongan. Nanti akan dijelaskan pada sesi absen sendiri, ada video tersendiri nanti. Ini, tolak kehadiran, tidak absen, izin kerja, hukuman disiplin. Ini ada di sini semua. Kemudian menu selanjutnya adalah menu profil. Oke, masih menunggu. Nah, menu profil di sini adalah profil dari Bapak Ibu ASN. Ini Ibu Erika, ini adik absennya. Ini karena kemarin dulu kita pakai fingerprint ya. Ini maka ini masih ada. Kemudian informasinya, ini unit kerjanya, ini jabatannya. Kemudian atasan dari Ibu Erika sendiri adalah ini, Bapak Eko Agus Rianto. Ini bawahan Ibu Erika. Ini ada 3 orang. Posisinya offline, offline, offline. Nah, ini kalau misalnya bawahan Ibu Erika nih atau kalau atasan Ibu Erika yaitu Pak Eko online, maka di sini akan berubah menjadi hijau online. Pun begitu bawahannya Bu Erika. Jika bawahan Ibu Erika online, maka di sini berubah menjadi hijau dan statusnya online. Nah, ini sama dengan yang ada di dashboard tadi. Untuk persetujuan dari aktivitas dari bawahan. Nah, ini sama. Nah, kemudian di bagian sebelah atasan itu ada aktivitas bulan berjalan. Nah, ini adalah daftar tupoksi dari Ibu Erika di sini. Nah, ini daftar tupoksi. Kegiatan tambahan cuma ada 1. Tupoksinya nih. Nah, ini dia. Jumlah aktivitas belum berjalan di Desember 2020. Tupoksi yang ini masih 0, tupoksi yang ini ada 1. Nah, ini tupoksi ini ada 2. Dan selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada menu reset password. Nah, ini. Reset password ini digunakan untuk ketika Bapak Ibu mendapatkan ID atau username dan password dari operator masing-masing, saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu segera mengganti di sini. Mengganti username dan password. Kenapa? Karena kalau tidak diganti, ketika terjadi sesuatu dengan data Bapak Ibu, maka itu adalah menjadi tanggung jawab dan resiko dari Bapak Ibu sendiri. Kominfo tidak bisa membantu dalam hal ini. Kalau Bapak Ibu lalai untuk mengganti username dan password, maka sarannya adalah
atau hukumnya fardu ain lah kira-kira untuk mengganti username dan password masing-masing. Nah, ini minimal 7 digit Bapak Ibu. Silahkan dirubah sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Dengan catatan, saran saya jangan menggunakan tanggal lahir karena mudah ditebak. Gitu aja. Oke, kemudian selanjutnya adalah di menu aktivitas. Di menu aktivitas ini ada 3 sub menu. Yang ini adalah untuk menginput aktivitas utama. Kemudian aktivitas tambahan, kemudian ada history di sini. Kalau history ada di sini. Nah, history ini adalah history 30 hari ke belakang ini Bapak Ibu. Kemudian menu absen. Menu absen ini ada submenu. Ambil foto. Ambil foto, kemudian ini ambil foto adalah ketika untuk absen. Dan ini detail absen. Detail absen itu isinya adalah begini. Detail dari absen ini adalah absen hari ini, absen bawahan, dan ini rekap absennya, dan ini histori 7 hari absen ke belakang. Nah, ini kenapa ini merah-merah? Karena posisinya ini memang tidak absen, dan karena masih dalam uji coba, tapi sistem sudah membaca. Jadi ketika lalai absen atau lupa absen, sistem akan membaca bahwa hari ini dia tidak absen. Ini contoh ini. Tanggal 10 Desember ini, tadi pagi tidak absen. Maka sistem disetujui oleh sistem. Nah, begitu. Kemudian kalender. Kalender ini juga sama, isinya hampir sama dengan detail. Maka di sini akan isinya adalah absen dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sistem semua. Ini sistem semua ini yang membuat. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah rekap TPP. Nah, rekap TPP ini adalah isinya rekap bulanan yang Bapak Ibu bisa ambil. Misalnya saya pengen rekap TPP saya di bulan Agustus yang lalu, maka Bapak Ibu bisa mencari datanya. Nah, begitu. Ini contohnya. Kemudian rekap sekarang. Nah, ini rekap sekarang. Nah, rekap sekarang ini artinya, berarti kalau rekap sekarang ini, Bu, Bapak Ibu, rekap sekarang ini artinya ini sudah direkap ini. Kondisi sudah dikonfirmasi. Kalau belum konfirmasi, tampilannya adalah data-data yang harus segera dikonfirmasi. Ketika data itu valid dan benar, maka silahkan dikonfirmasi, tombol konfirmasi. Jika belum, maka atau misalnya Bapak Ibu beranggapan bahwa data ini saya kurang pas, kenapa ada begini? Silakan Bapak Ibu datang ke BKPP untuk konfirmasi kebenaran data tersebut. Jika sudah dirubah, maka silakan konfirmasi. Terus bagaimana kalau tidak konfirmasi? Kalau tidak konfirmasi, maka Bapak Ibu dianggap tidak ada TPP karena tidak ada datanya. Gimana kalau misalnya bulan depan? Nggak bisa. Jadi konfirmasi yang bulan berjalan saat ini adalah konfirmasi bulan yang lalu. Nggak bisa. Bulan depannya lagi konfirmasi untuk bulan yang lalu nggak bisa. Jadi begitu. Dan ini dibatasi sampai tanggal 15 per bulan. Jadi sebelum tanggal 15 segera dikonfirmasi agar TPP Bapak Ibu ada datanya dan terekam dan juga bisa cair. Oke, menu yang terakhir adalah logout. Nah, ketika logout, tampilannya akan muncul apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi ini. Jika setuju, maka dia akan keluar. Jika close, maka dia akan tetap berada di sini. Itulah sedikit penjelasan dari menu-menu yang ada di aplikasi e-Kinerja, Bapak Ibu sekalian.